Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas salah satu buku mengenai membaca karakter melalui golongan darah, karangan Toshitaka Nomi. Toshitaka merupakan orang yang bergolongan darah A, lahir di Tokyo pada tahun 1948. Setelah lulus kuliah, beliau bekerja di surat kabar Shinkei dan memulai kegiatan sebagai partner ayahnya Masahiko Nomi yang mengadakan riset mengenai golongan darah. Setelah kematian ayah yang tiba-tiba, Toshitaka meneruskan riset tersebut pada tahun 1982. Hingga buku yang saya bahas ini diterbitkan di Jepang dan menuai kesuksesan. Saat ini pembahasan mengenai karakteristik melalui golongan darah telah dibuat dalam bentuk kartun maupun webtoon agar mudah dipelajari. Hal ini sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Definisi karakter menurut Toshitaka Nomi yaitu sesuatu yang biasanya tampak di luar sadar, dapat juga dikatakan karakteristik yang membedakan kecenderungan tindakan dan juga ekspektasi yang keluar secara mudahnya. Karakteristik material manusia ditentukan oleh pembentukan gen, namun karakter atau kapabilitas akan menerima pengaruh dari luar. Karakteristik material ini akan menerima proses dan membentuk sesuatu yang baru. Secara alamiah, sekalipun karakteristik materialnya sama pada manusia, tetapi akan menghasilkan proses yang berbeda dan akan memberikan perbedaan. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, perbedaan material dikelompokkan dengan menggunakan standar klasifikasi secara ilmu kimia dan hadirlah sistem ABO. Sistem pengelompokan berdasarkan golongan darah untuk mengetahui karakteristik manusia. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik masing-masing golongan darah. Golongan darah A itu adalah orang yang memiliki karakter yang saling bertolak belakang, mengharapkan perubahan dari keadaan sekarang, tetapi juga dia menginginkan kehidupan yang stabil dan damai. Namun, orang golongan darah A ini perhatian pada lingkungan sekitar, punya tingkat kerjasama yang tinggi, menghargai metode ataupun hal-hal yang secara ritual, pemegang prinsip yang teguh, dan senantiasa mengikuti aturan. Selalu melakukan sesuatu secara hati-hati dan orang yang perfeksionis. Dapat disimpulkan orang golongan darah A ini seperti tipe C atau compliance dalam DISC. Prinsipnya sangat kuat, menginginkan sesuatu yang sangat sempurna, mudah stres, cenderung temperamental karena dia menganggap orang-orang tidak dapat memenuhi ekspektasinya. Bagi mereka, seluruhnya harus sempurna atau tidak sama sekali. Lalu, bagaimana dengan karakteristik golongan darah B? Golongan darah B dinilai tidak peduli dengan lingkungan sekitar, berbicara belak-belakan, tidak mementingkan perasaan orang lain, bersikap semaunya. Kemudian mengharapkan kebebasan, tidak menyukai regulasi, tidak menyukai basa-basi. Cepat mengambil keputusan, open-minded, punya banyak ide dan bergerak hanya pada minatnya. Sekali bergerak, dia dapat mempengaruhi orang lain secara kuat. Gejolak emosi yang tinggi, optimis pada masa depan. Jadi, golongan darah B ini adalah kontras atau kebalikan dari golongan darah A. Seorang A taat aturan, B tidak menyukai regulasi. A orang yang kaku, B orang yang fleksibel. Seorang B ini juga memiliki ide yang luar biasa. Bisa jadi karena dia open-minded, banyak belajar, sehingga dia tidak mengenal rasa takut. Selain itu, dia juga orang yang gigih, yang memperjuangkan sesuatu yang dia inginkan. Dalam DISC, golongan B sangat dekat dengan D atau dominans. Nah, sekarang kita akan lanjut ke karakteristik golongan darah AB. Golongan darah AB ini merupakan perpaduan dari golongan darah A dan golongan darah B. Maka, orang golongan darah AB orangnya sangat rasional, mendambakan kehidupan yang dimana dia berguna pada masyarakat, orang yang objektif, kritis, dan unggul dalam analisis. Pecinta kedamaian, paling tidak suka konflik, kelompok bijak yang membenci orang munafik dan bermuka dua, tidak bisa berkata tidak pada orang lain, ada kebiasaan berimajinasi, memiliki hobi yang bersifat fantasi atau seperti dalam negeri dongeng. Orang AB bisa jadi jenius dan sedikit gila. Namun ada juga pecinta keadilan dan kedamaian seperti orang A. Namun juga dia tidak akan segan untuk menyampaikan pendapatnya atau mengkritik orang lain secara terbuka seperti golongan darah B yang ceplas-ceplos.
Sisi unik AB adalah pemikirannya yang liar dan tidak biasa, sehingga dianggap nyentrik. Dan yang terakhir adalah karakteristik golongan darah O. O adalah orang yang sangat berekspresi, orangnya ceria, orientasi yang kuat pada otoritas, emosinya stabil, apa yang terjadi tidak pernah meninggalkan efek yang lama, mudah memaafkan orang lain. Keinginan yang kuat untuk bebas, sangat bersemangat dalam kehidupan, menjunjung tinggi norma-norma kehidupan, dan menyukai hal pengajaran atau memberitahu orang lain. Namun dia tidak suka apabila orang lain mengajarkan sesuatu padanya dan mendikte orang tersebut. Orang O ini sebetulnya memiliki sisi ekstrim karena memiliki energi yang sangat besar. Apabila dia berbuat baik, maka dia akan sangat baik. Namun apabila dia jahat, dia akan menjadi orang yang sangat sadis. O juga orang yang sangat ekspresif. Dia tidak malu untuk sangat terbuka pada perasaannya, menyukai perhatian orang lain dan bersifat sangat loyal pada orang lain. Sehingga golongan darah O ini sangat dekat dengan kepribadian I atau influence dalam DISC. Oke, terus Mipiro sudah mulai mengetahui kan pembagian karakteristik berdasarkan golongan darah. Hal ini akan memudahkan kita untuk men-screening orang-orang yang kita temui dengan mengetahui golongan darahnya dia dan tanpa melakukan psikotes terlebih dahulu, sehingga kita bisa memprediksi seseorang secara cepat. Penggolongan darah ini sudah digunakan di Jepang untuk melakukan klasifikasi terhadap beberapa unit bisnis ataupun departemen dalam suatu perkantoran. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Tusmipil semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you!